Aksi sniper runduk Teni senyap-senyap merengsek ke markas KKB sekali gerak kuasai markas KKB. Setelah beberapa hari yang lalu gerombolan KKB menyerang pos Teni dan membuat gugur salah satu rekan kami. Hari ini kami mendapatkan tugas khusus yang mana kami diberi tugas untuk melancarkan serangan ke markas kelompok kriminal bersenjata. Usai menerima perintah, dari sini kami langsung bergerak ke titik sasaran. Diawali dengan penyusupan ke wilayah yang sebelumnya dikuasai anggota KKB. Setelah beberapa jam merengsek ke dalam hutan yang merupakan wilayah basis OPM, dari sini saya melihat satu anggota KKB sedang berdiri. Dari sini kami berpikir kemungkinan markas KKB yang menjadi target utama kami sudah dekat. Tanpa berpikir lama saya melumpuhkan satu anggota KKB itu. Setelah berhasil melumpuhkan satu anggota KKB itu, kami melanjutkan pencarian. Berselang beberapa menit kami berjalan sayup-sayup terdengar suara seperti orang yang sedang bermain musik khas yang sering dimainkan oleh gerombolan KKB. Dari kejauhan nampak terlihat ada sebuah gubuk. Di sini saya meminta rekan setim saya untuk siaga dan bersiap. Saya mengambil teropong saya dan benar saja terlihat dari gubuk itu segerombolan KKB sedang asik menari. Tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah masuk dalam pantauan kami. Dengan bergerak senyap saya dan rekan setim sudah berhasil mengepung markas KKB. Setelah saya mengambil posisi yang pas tanpa menunggu lama saya membidikkan senapan saya dan memfokuskan teleskop ke arah KKB. Sedangkan rekan setim saya akan bertugas untuk mengeksekusi KKB kemungkinan lolos dari bidikan saya. Dalam hitungan detik saya menarik pelatuk, dalam hitungan detik juga peluru melesat dan menghantam KKB. Sisanya saya serahkan kepada rekan setim saya untuk mengeksekusinya dan dengan begini tugas yang kami emban telah sukses. Berkat informasi mantan KKB penembak gelap KKB masuk perangkap, sniper TNI berhasil tangkap penembak gelap di hutan Papua. Melansir dari jambiindependent.co.id, sniper TNI akhirnya berhasil menangkap penembak gelap yang kerap menembaki pesawat yang akan mendarat di bandara kecil di kawasan Papua. Informasi mengenai penembak gelap ini didapat TNI dari mantan anggota KKB. Mantan anggota KKB tersebut keluar dari keanggotaan karena informan tersebut marah karena honainya rumah tradisional di Papua Red dibakar gerombolan KKB. Sehingga dia memutuskan berhenti mendukung aksi kelompok Egyanus Kogoya dan membantu TNI dalam memberikan informasi dengan menjadi mata-mata di kubu KKB. Berkat informasi tersebut, akhirnya sniper TNI berhasil membekuk sang penembak-penembak gelap tersebut. Dengan trik jitu dan brilian TNI memancing penembak gelap itu dengan menggunakan toa pengeras suara yang terhubung dengan ponsel. Lalu, di saat pesawat biasanya tiba, suara pesawat kemudian diturunkan dengan toa yang terhubung dengan handphone. Sesuai dengan prediksi awal, sesosok bayangan hitam muncul dari balik semak hutan. Dia mengacungkan senjata menunggu dan siap melakukan aksinya untuk menembak pesawat yang lewat. Tanpa basa-basi sang sniper hantu rimba pun memberikan tembakan spektakuler. Penembak gelap tersebut berhasil ditangkap oleh sniper TNI dengan membuat perangkap jitu yang tak disangka-sangka oleh pentolan KKB tersebut. Nekat menyusup ke pos keamanan Teni Polri, dua orang kaki tangan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya diringkus tepat di depan pintu. Sempat ada tembakan membabi buta. Melansir dari Gridot, IDKKB Papua terus melakukan sejumlah aksi teror yang menewaskan sejumlah aparat Teni Polri dan masyarakat sipil. Melansir laman kompas.com, KKB Papua biasanya beraksi di beberapa kabupaten seperti Puncak, Yahukimo, Nduga, dan Intan Jaya. Ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipertakan dengan para pemimpinnya, yaitu Lekagak Telenggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Demianus Magayogi, dan Sabinus Waker. Dari kelima kelompok tersebut, 2 diantaranya disebut KKB paling berbahaya di Papua yaitu Lekagak Telenggen dan Egyanus Kogoya. Berbicara soal KKB Papua, ada satu kisah lama yang belakang ini baru terbongkar ke permukaan. Dilansir dari tribunmanado.co.id, kisah lama ini berhubungan upaya penyusupan yang nekat dilakukan 2 anggota KKB Papua ke pos keamanan yang ditempati Teni Polri. Dari video viral di media sosial, terungkap bahwa hari itu seorang prajurit Teni Polri melihat sekelebat bayangan menuju pos keamanan.
Prajurit TNI Polri lantas bergerak cepat menuju pos keamanan yang ditempati. Saking cepatnya pergerakan personel TNI Polri tersebut, ia pun lebih dahulu tiba di pos keamanan sebelum KKB Papua. Benar saja, setelah mengamati dari balik kisi-kisi pos keamanan, prajurit TNI Polri itu melihat seorang pria tak dikenal yang terus bergerak mendekati pos keamanan. Saat pria muka baru itu memasuki pos keamanan, pada saat itu pula yang bersangkutan langsung diringkus di depan pintu. Oknum pria itu ditangkap hidup-hidup saat memasuki pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Lantaran pria tersebut hanya mengandalkan nyali semata, sehingga dalam waktu sekejap, pria tak dikenal tersebut dibuat tak berkutik. Dari video yang viral di jagat maya tersebut, terungkap fakta bahwa peristiwa itu terjadi di tanah Ndugama. Dan, pria yang nekat menyusup tersebut diketahui sebagai kaki tangan Panglima KKB di Ndugama, Egyanus Kogeya. Kisah penyusupan tersebut kini menjadi bahan pergunjingan publik, karena jika hal itu tak segera diantisipasi, maka ceritanya menjadi lain. Untungnya, saat itu prajurit TNI Polri melihat seorang tidak dikenal yang sedang melakukan pergerakan menuju pos keamanan. Saat itu, pria tersebut berupaya memasuki pos kuari atas Yonif R431 SSP tanpa sepengetahuan aparat. Pria itu berusaha sekuat tenaga ke pos keamanan dengan cara merayap. Namun apesnya, ketika memasuki pos tersebut, anggota kelompok pengacau keamanan itu malah dengan mudah diringkus prajurit TNI Polri. Pria malang itu tak bisa berbuat apa-apa menghadapi kehebatan prajurit TNI Polri yang terkenal sangat terampil dalam membela diri. Terbetik kabar bahwa peristiwa penyusupan itu berawal dari gangguan keamanan gerombolan KKB di pos TK Kuari atas Yonif R431 SSP. Oknum penyusup tersebut sesungguhnya lebih dari satu orang, tapi seorang lagi rupanya telah dilumpuhkan sekitar puluhan meter sebelum memasuki pos keamanan. Mungkin karena merasa bahwa kedua penyusup itu telah disumpal oleh prajurit TNI Polri, anggota KKB langsung melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah pos keamanan. Lantaran serangan anggota KKB itu dilakukan secara sporadis, sehingga prajurit TNI Polri pun terpaksa meladeninya dengan tembakan balasan.